Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Dharma Wijaya, NPM 2011071014 dari Prodi Tadris IPS kelas B. Mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2 dan kelompok 6. Dari materi kelompok 2 dulu yang berjudul Kerangka Berpikir Jadali dan Hubungan antara Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf. A. Kerangka berpikir aliran ilmu. Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Perbedaan kesimpulan satu dengan kesimpulan lainnya dalam mengkaji suatu objek tertentu merupakan suatu hal yang bersifat natural. Perbedaan metode berpikir secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kerangka berpikir rasional dan metode berpikir tradisional. Kerangka berpikir rasional yaitu satu, hanya terikat dengan dogma-dogma yang dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yakni ayat yang qat'i atau teks yang tidak diinterpretasi lagi kepada arti lain selain arti harfinya. Dua, memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak serta memberikan daya yang kuat kepada akal. Tiga, fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya peran akal sehingga harus lebih ekstra keras berupaya untuk menanamkan suatu ajaran atau konsep kepada orang lain. Dan metode berpikir tradisional yaitu satu, terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zanni atau teks yang boleh mengandung arti lain selain dari arti harfinya. 2. Tidak memberikan kebebasan pada manusia dalam berkehendak dan berbuat. 3. Memberikan daya yang kecil kepada akal. Ada 3 barometer sekurang-kurangnya untuk melihat dan mengetahui suatu aliran, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu, perbuatan dan kehendak manusia, serta keadilan atau kehendak mutlak Tuhan. Ciri-ciri teologi rasional adalah 1. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung menggambar arti majazi. 2. Manusia bebas berbuat dan berkehendak, karena akal kuat manusia mampu berdiri sendiri. 3. Keadilan Tuhan menurut pendapat ini terletak pada adanya hukum alam sunatullah yang mengatur perjalanan alam ini. Ciri-ciri teologi tradisional. 1. Akal mempunyai kedudukan yang rendah, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. 2. Manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak. 3. Teologi ini menganggap Tuhan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala di akhirat nanti. Faham ini sejajar dengan pendapat mereka bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat tajasum atau antropomorfisme. Sungguh pun sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat jasmani manusia. Aliran antroposentris. Aliran antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos, baik yang natural maupun yang supranatural. Dalam arti unsur-unsurnya, manusia adalah anak kosmos. Untuk supranatural dalam diri merupakan sumber kekuatan. Tugas manusia adalah melepaskan unsur-unsur natural yang jahat. Aliran teosentris. Aliran teosentris menganggap bahwa hakikat transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Sewaktu-waktu
Ia dapat muncul pada masyarakat kosmos. Manusia adalah makhluk ciptaannya, sehingga harus berkarya hanya untuknya. Aliran konvergensi atau sintesis. Aliran konvergensi menganggap hakikat realitas transenden bersifat supra sekaligus intrakosmos, personal dan impersonal, lahud dan nasut, makhluk dan Tuhan, sayang dan jahat, lenyap dan abadi, tampak dan abstrak, dan sifat-sifat lainnya yang dikotomik. Ilmu Arabi menamakan sifat-sifat yang semacam ini dengan insijam al-azali atau prestabilis harmoni. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah tajahatau cermin asma dan sifat-sifat realitas mutlak itu. Aliran nihilis. Aliran nihilis menganggap bahwa hakikat realitas transendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak Tuhan yang mutlak, tetapi menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Manusia hanyalah bintik kecil dari aktivitas mekanisme dalam suatu masyarakat yang serba kebetulan. Kekuatan terletak pada kecerdikan diri manusia sendiri sehingga mampu melakukan yang terbaik dari tawaran yang terburuk. Idealnya, manusia mempunyai kebahagiaan yang bersifat fisik, yang merupakan titik sentral perjuangan seluruh manusia. B. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam dan tasawuf merupakan bagian dari ilmu-ilmu yang membahas persoalan agama dan ketuhanan. Ilmu kalam dan tasawuf sama-sama mengajarkan manusia mengenai Tuhan, pencipta, kepercayaan terhadap agama, dan segala keterkaitannya. Dalam hal ini, tentu dalam sudut pandang Islam. Yang menjadi perbedaan adalah ilmu tasawuf membahas persoalan agama dari sudut pandang kerohanian, kesucian jiwa, cinta, dan kehubungan dengan Allah secara langsung. Sedangkan ilmu kalam membahasnya dengan sudut pandang logika atau rasional pengetahuan. Untuk itu, kedua-duanya sama-sama ingin menuju tujuan yang sama, namun dari sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Ilmu kalam memperkuat keyakinan melalui akal logis rasional, dan tasawuf memperkuat keyakinan melalui pendekatan jiwa atau perasaan. Berikut pertanyaan dan jawaban untuk materi ini. Dari manakah pengambilan sumber ilmu kalam? Sebagaimana ilmu kalam adalah ilmu yang sebenar-benarnya mengajarkan ketauhidan, maka ini harus bersumber dari panduan hidup manusia yang tertinggi, mulai dari Al-Quran sampai Qiyas. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan undang-undang tertinggi bagi umat Islam, karena bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, pengambilan ilmu kalam dari Al-Quran, Hadis, dan Qiyas. Berikut adalah penjelasan dari materi kelompok 6 yang berjudul Pemikiran Kalam Syiah. Pengertian Syiah. Syiah adalah aliran sempalan dalam Islam, dan Syiah merupakan salah satu dari sekian banyak aliran-aliran sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud aliran-aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa agamanya disebut ahli bid'ah. Sejarah kemunculan dan perkembangan Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap abritase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali atau Syiah, dan kelompok mendak sikap Ali atau Khawarij. Doktrin
Pokok ajaran Islam. Ajaran Syiah. 1. Tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. 2. Al-Adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. An-Nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. 4. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. 5. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Ajaran Syiah. Perbedaan pandangan dalam konsep imamah atau kepemimpinan yang menjadikan sekte-sekte bermunculan, sebagaimana diketahui dalam kasus aliran Syiah, bahwa persoalan imamah merupakan salah satu doktrin Syiah yang tetap menjadi prinsip. Persoalan pemimpin mereka punya pandangan yang diyakini turun-temurun. Berikut penjelasannya dan beberapa doktrin yang terdiri atas tauhid, taqiyah, muqtah, ba'da, dan lain-lain. Pokok-pokok penyimpangan Syiah secara umum. Pada rukun iman, Syiah hanya memiliki 5 rukun iman, tanpa menyebutkan keimanan kepada para malaikat, rasul, dan qada dan qadar, yaitu 1. Tauhid atau keesaan Allah. 2. Al-Adl atau keadilan. 3. Nubuwah atau kenabian. 4. Imamah atau kepemimpinan imam. 5. Ma'ad atau hari kebangkitan dan pembalasan. Pada rukun Islam, Syiah tidak mencantumkan syahadatain dalam rukun Islam, yaitu 1. Sholat, 2. Zakat, 3. Puasa, 4. Haji, 5. Wilayah atau perwalian. Tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Dan berikut adalah pertanyaan dan jawaban untuk materi dari kelompok 6. Bisa dibaca dan dipelajari. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, salah kata atau apa, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.